ini mantunya ini, Bu, mantunya mana? Semua isi bis dengar semua nih. Bu, mantunya mana? Wah, itu Bapak Ibu ya, Ibu-ibu, itu kayak keran yang dibuka itu, bocor langsung saja. Mulai dia bilang, gak tahu tuh, saya udah bilangin dari semalam juga begini-begitu, makanya dia nih orangnya memang tuh panjang ceritain semua. Tidak ini Pak. Yang lebih parah lagi kita yang sebis itu dengerin semua. Ya, karena bukan dengerin semua. Begitu mantunya datang, lari gitu kan, mantunya dalam kepala kita gitu. Oh itu toh bantunya pantesan aja kelemar-kelemar begini. Ikut jidal juga kita di sini. Gak sempurna. Kalau soal terima gak terima kan urusan Allah. Tapi kalau Allah bilang tadi, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Itu baru yang mertua mantu. Belum lagi yang sama-sama satu rombongan. Ketemu ketemu di restoran. Loh, tadi saya teman satu kamar. Ya enggak, tadi soalnya saya langsung sini. Oh gitu ya, lah gitu. Gara-gara nggak makan bareng aja tadi perjanjian bisa jidal juga. Banyak cobaan itu banyak, nggak gampang. Maka itu saya bilang kalau mau cari pahala doang, mending di sini aja. Di sini aja. Kenapa begini hadisnya? Surat riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kita sama-sama sering dengar hadisnya. Masalah apa? Dalam siapa sholat besok, subuh maksudnya, fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai dengan terbit matahari, keluar matahari. Tsumma sholat rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang haji dan umrah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah mengatakan, tambahan beliau mengatakan, tamatin, sempurna. Gak sekali lagi sempurnanya, 3 kali sempurna. Jaminan Rasulullah. Salat subuh berjamaatin. Jamaatin itu sebetulnya ada 2 maknanya. Maaf lompat dulu ya sedikit ya. Jamaatin itu ada 2. Para ahli yang pertama jamaah secara fisik di masjid. Yang kedua bagi yang uzur bagi laki-laki misalkan sakit sholat di rumah, atau ibu-ibu ya sholat di rumah. Jamaatin yang dimaksud adalah waktunya, bukan fisiknya. Jadi umpamanya begini, ibu-ibu sholat di rumah, saya pengen sholat dulu. Syaratnya kan jamaatin tuh, sholat subuhnya, kemudian qa'ada, kemudian duduk yazkurullah, kemudian berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai kemudian terbit matahari sholat 2 rakaat. Gimana caranya? Jamaatin dia adalah waktunya. Contoh, sekarang kita subuh jam 4.45, katakanlah biar gampang ya, jam 5. Subuh jam 5 ini biar gampang aja, subuh jam 5. Kalau ibu-ibu bangun atau sholat subuh jam 5:20, gak masuk kriteria jamaatinnya. Tapi begitu dengar azan orang sholat di masjid, ibu sholat juga, itu jamaatin secara waktu, masuk ke dalam kriteria ini. Nah, habis dari situ, habis sholat subuh karena sholat subuh di rumah, duduk berzikir kepada Allah, kecuali memang kamar mandi dan lain sebagainya. Kalau ada di situ nggak cuma duduk secara fisik saja, tapi kekhusyuannya. Gimana kalau tidur, Ustaz? Nah, ini ada berbagai pendapat juga ya, karena kalau ada di situ adalah ininya apa istilahnya, kesadarannya. Buktinya kalau kita ke toilet tapi masih sadar kan, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita nggak sadar, habis sholat subuh tahu suruh nih. Gitu ya. Saya termasuk yang mengatakan itu tidak afdol. Karena kok ada yazkurullah. Tapi saya bisa Ustaz tidur sambil ingat Allah. Lain pahala gitu ya. Tapi yang dimana kok ada yazkurullah gitu ya. Nah, kembali lagi ke bahasan kita, pahalanya seperti bukan hanya haji saja, bukan hanya umrah, 2
Yas'aluka ajri hajjatin wa umratin. Tamatin. Sempurna. Kalau berangkat belum tentu sempurna. Jadi Bapak Ibu, haji umroh bukan cari pahala. Loh, kok bukan cari pahala Ustaz? Maaf ya, kalau kita nggak ngaji, orang dibilang begini, haji umroh bukan cari pahala, bisa marah dia. Bisa marah dia kalau digituin. Kenapa? Karena kalau pahala itu sudah argonya Allah itu sudah jangan diragukan lagi. Udah bukan urusan kita. Ngitungin pahala ini berapa itu, wah udah. Itu argonya Allah udah jalan, udah pasti dapat. Sudah pasti dapat. Dan sudah pahala yang itu ajron, mungkin Allah tidak akan sedikit pun melengahkan satu pahala pun dari orang, nggak akan. Pasti sudah ada 100.000 Ustaz pahala sholat di Masjidil Haram, ya sudah nggak usah dihitungin itu Pak. Itu yang perlu kita pikirkan dan kita jaga adalah perintah Allah yang sesungguhnya dari haji dan umroh. Ini dia. Tadi sudah kita baca ayat 27-nya, sekarang ayat 28-nya. Ya. Surat ke-22, surat Al-Hajj. Tadi 27 sudah, sekarang 28-nya. Mobilnya bisa masuk nggak Pak? Perlu digeser nggak ya? Bisa ya? Atau dari dulu supaya lengkap. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat. Satu, agar mereka menyaksikan seluruh manfaat bagi mereka. Jadi ada 3 ya. Tadi seluruh manusia berhaji, nanti akan datang semuanya. Yang pertama, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Lanjut yang kedua. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ya, yang kedua itu. Terus yang ketiga, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya, 3 ya. Jadi haji, umroh dan demikian pula Idul Adha 3 tujuannya. Lagi-lagi mohon perhatian, yang disebut duluan yang mana nih? Ya. Yang pertama di gambar, Bapak Ibu, ya, mohon perhatian di gambar. Apa tujuan haji dan umroh? Saya sering katakan, saya sering jelaskan, ini lam ini namanya lam li ghoyah ini. Yang ujung tujuannya, maka tadi kalimatnya dalam terjemahan agar atau supaya, untuk, nggak boleh lepas dari sini haji umroh itu. Dan demikian pula Idul Adha. Yang pertama sekali dari 3 itu, liyashhadu manafi'a lahum. Yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum. Satu, yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum. Baru yang kedua, wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Menyebut nama Allah pada waktu atau hari yang sudah ditentukan. Ini rukunnya haji, rukunnya umroh. Kenapa wakaf harus tanggal 9 Zulhijjah? Ayyamin ma'lumat. Yazkurullah fi ayyamin ma'lumat. Kenapa kemudian dari wukuf tanggal 10-nya ke Muzdalifah? Apa nggak bisa Muzdalifah tanggal 7 aja? Ngambil jamaratnya, ngumpulkan jamarat. Nggak boleh, harus tanggal 10. Bila Aisyah Al-Fadl Nas, tadi Masyaril Haram. Masyaril Haram itu Muzdalifah. Maghrib di Muzdalifah. Kenapa harus ayyamin ma'lumat? Kenapa melontar jamarat harus 11, 12, 13 Zulhijjah? Kenapa nggak bisa mundurin aja atau dimajuin aja? Ayyamin ma'lumat. Nggak bisa, ayyamin ma'lumat. Jadi rukun-rukun haji dan umroh itu nomor 2. Bukan yang nggak penting, tapi dalam urutan pembahasan ini, dalam cara kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, itu ada yang mana yang lebih dulu, yang mana yang lebih dulu. Ya. Nomor 2, apalagi tadi menyembelih hewan kurban, bahimatil an'am, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak berangkat, itu nomor 3. Bahimatil an'am. Nah,
bersatu ini kita kehilangan puluhan tahun. Saya umroh berkali-kali itu baru tahu dia syahadu manafi Allahumma nomor satu. Idul Adha kita bertahun-tahun dia syahadu manafi Allahumma nomor satu. Selama ini mana manafi lahum gitu. Jadi gini ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor satu. Kalau boleh membaca ayat maklumat, saya yakin gampang lah. Tinggal cari di ini, tanya guru-guru fikih, udah ngerti. Tanggal 9 ngapain, tanggal 10 ngapain, tanggal 11 ngapain, itu gampang. Dia syahadu manafi Allahum ini Bapak Ibu. Terus perhatian kalimatnya ya. Dia syahadu manafi. Manafi itu jamak dari kata naf'an, atau boleh jadi kalau diteliti buka lagi secara bahasa, boleh juga diartikan sebagai isim makan atau isim zaman. Manafi berarti tempat manfaat, atau jamak dari kata naf'an, manafi. Jadi manfaat yang banyak dari tempat mengambil manfaat bagi kehidupan